pagi Bapak Ibu, gimana istirahat semalam? Saya percaya kita bisa beristirahat dengan baik. Pagi hari ini kita mau mulai babak baru dalam kehidupan pada hari kerja, dimana kita sudah masuk pada hari yang kedua di tahun 2023 ini. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Allah turut bekerja. Nats yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 28, yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita melihat realitas kehidupan pada saat ini, di mana kita berhadapan dengan situasi yang serba tidak pasti di dalam hidup ini, tentu semua ini menimbulkan ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kita. Ketidakpastian dalam berbagai bidang menjadi momok yang menakutkan, yang membuat kita ragu di dalam melangkah dan menjalani kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur oleh karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mendapati bahwa Dia, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, adalah Allah yang setia. Dalam pembacaan kita, Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita melangkah sendirian. Ia mengatakan yang pertama, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ayat yang ke-26. Itu artinya Allah tahu bahwa kita bukan manusia super yang mampu mengatasi setiap godaan yang menghancurkan iman kita. Yang kedua, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Itu juga ada dalam ayat yang ke-26. Berarti bahwa Roh Kudus bukan saja memberi kita kekuatan, tetapi Ia juga terlibat aktif sebagai perantara antara kita dengan Bapa di dalam doa. Ketika kita tidak dapat lagi berkata-kata di dalam doa, Ia menyampaikan isi hati kita kepada Allah Bapa. Yang ketiga, di mana dikatakan di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di mana kita bisa melihat itu di dalam ayat yang ke-28. Artinya adalah Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan Allah berdaulat atas hidup kita. Maka itu Ia mampu mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun hal itu melalui lembah bayang-bayang maut, mengalami situasi yang berat dan sulit di dalam penderitaan, tetapi Dia tahu yang terbaik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita ingin menjalani hidup bersama-sama dengan Allah? Ataukah kita akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri di dalam menjalani tahun 2023 ini? Jika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan lemah. Namun sebaliknya, bersama Allah kita dimampukan. Karena itu memasuki tahun baru 2023 ini, kita perlu terus-menerus berjalan bersama Allah dengan cara kita memperbaiki sikap ibadah kita,
kita memperbaiki komitmen kita kepada Allah, dan kita juga menjalani hidup seturut dengan firman-Nya. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membangun komitmen kita, yaitu komitmen iman kita kepada Allah. Karena itu merupakan sarana untuk melihat karya-Nya di dalam kehidupan kita. Tanpa komitmen, kita akan mengalami kegagalan dalam melihat kebaikan dan karya Allah dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama juga berdoa bagi umat Tuhan di sekeliling kita, bagi jemaat yang lain, agar mereka mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan mereka. Allah senantiasa memimpin setiap langkah umat-Nya, dan kita yakin bahwa karena Allah, kita akan dimampukan untuk menjalani hari demi hari. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, percayalah Tuhan beserta dengan kita dan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.